Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari pada kesempatan ini kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama, dan hidup itu sendiri sekurang-kurangnya pada saat ini telah kita gunakan untuk sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan kita semuanya nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja seorang yang di muka bumi ini tidak akan mau ditimpa oleh suatu penyakit. Karena mengapa? Penyakit itu akan memberikan berita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu panca indera yang memiliki banyak fungsi. Diciptakannya lisan agar digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alahu ainain wala walisana wasafatain. Bukankah telah kujadikan baginya dua buah lisan, mata, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, menfitnah dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi yaumi akhiri falyatul khairan aw liyasmu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai penyakit lisan ini banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dengan maksiat, baik di dunia maupun di kubur atau di akhirat nanti. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Ya ma'saroman ama nabi lisani wala yu'min bi qalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman,
dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tukabbi auratil muslimin, janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yatabi auratal muslimin yatabi illahu auratahu, sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yatabi illah auratahu yaftahu ingkana fi baiti, barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian tidak hanya di situ saja, di alam kubur, misalnya orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan. Rasulullah SAW bersabda, wa innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang di kubur itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabanihi fi kabir, karena tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma al-hadahuma taka fakana layaf tasiru min baul, adapun salah satunya dia tidak mencuci dengan buang air. Wa amal akharu tafa takana yang sibhuna mimah, adapun yang satunya ketika hidup dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada yang akan azab yang akan menemannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, manusia akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang-orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa mengucapkan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, baik itu dalam baca Al-Quran atau berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya dari ucapan-ucapan untuk buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun bangsalima al-muslimuna min lisani wa yadihi, muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.